Tahukah kalian bahwa untuk menentukan posisi benda langit, para astronom menggunakan sistem koordinat khusus? Dua di antaranya adalah tata koordinat ekliptika dan tata koordinat galaktik. Sistem ekliptika berpatokan pada lintasan matahari, sementara sistem galaktik mengacu pada struktur galaksi Bima Sakti. Materi ini bermanfaat untuk memahami posisi dan pergerakan benda langit secara lebih akurat dalam berbagai konteks astronomi. Untuk lebih jelasnya, mari simak video berikut ini dalam persiapan untuk kompetensi sains nasional atau KSN di bidang astronomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, perkenalkan, nama saya Azharla Keshafa Hamzah dari SMA Negeri 2 Bandar Lampung. Bagaimana nih kabar teman-teman semua? Semoga kita selalu diberi kesempatan dan keberuntungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Dalam materi tata koordinat, terdapat beberapa subbab yang akan dibahas, yaitu subbab pertama yaitu tata koordinat ekliptika, subbab kedua tata koordinat galaktik, subbab ketiga transformasi koordinat, subbab keempat gerak semu tahunan matahari, subbab kelima lokal sidereal time atau waktu bintang, subbab keenam lamanya benda langit di atas horizon, dan subbab terakhir atau subbab ketujuh yaitu bintang sirkumpolar. Hari ini kita akan belajar soal dan latihan tentang tata koordinat ekliptika, tata koordinat galaktik, dan transformasi koordinat. Maka sebelum itu, mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tata koordinat adalah sistem yang digunakan untuk menentukan posisi suatu titik dalam ruang atau permukaan bumi. Dalam geodesi dan kartografi, tata koordinat sangat penting untuk memastikan akurasi dalam pemetaan, survei, dan aplikasi geospasial lainnya. Selanjutnya, subbab yang pertama, yaitu tata koordinat ekliptika. Tata koordinat ekliptika adalah sistem koordinat dalam astronomi yang menggunakan bidang ekliptika, bidang orbit bumi mengelilingi matahari sebagai acuan utama. Sistem ini sangat berguna untuk menggambarkan posisi benda langit dalam konteks tata surya, karena sebagian besar objek di dalamnya memiliki orbit yang hampir sejajar dengan bidang ekliptika. Tata koordinat ekliptika juga digunakan untuk menyatakan posisi benda langit yang relatif terhadap posisi matahari. Lingkaran dasarnya adalah lingkaran ekliptika, dengan kutub utara dan kutub selatan ekliptika serta titik Aries sebagai acuan. Koordinat yang digunakan adalah lintang ekliptika, beta, dan bujur ekliptika, lambda. Gambar ini adalah diagram skematis yang menggambarkan hubungan spesial antara bumi, matahari, dan dua sistem koordinat utama di bola langit, koordinat ekliptika dan koordinat ekuatorial atau celestial. Di pusat diagram terlihat lingkaran kuning bertuliskan sun, matahari. Ini menunjukkan bahwa matahari adalah pusat dari sistem yang digambarkan, khususnya dalam konteks orbit bumi. Lalu sebuah planet biru hijau kecil bertuliskan Earth terlihat mengelilingi matahari dalam sebuah orbit. Garis melingkar yang melingkupi orbit bertuliskan ecliptic, projection of Earth orbit. Ini adalah representasi bidang orbit bumi mengelilingi matahari, yang kemudian diproyeksikan bola langit sebagai lingkaran ekliptika. Diagram ini menunjukkan sebuah bola langit yang mengelilingi matahari dan bumi. Bola langit ini adalah model konseptual yang digunakan untuk memproyeksikan benda-benda langit dan sistem koordinat ke permukaan bola imajiner yang mengelilingi pengamat. Pada sistem koordinat ekliptika, terdapat ekliptik North Pole, yang dimana ini adalah titik di bola langit yang merupakan kutub utara dan bidang ekliptika. Sumbu yang melalui titik ini tegak lurus terhadap bidang ekliptika. Lalu terdapat ekliptik, seperti yang sudah dijelaskan, ini adalah lingkaran utama dari sistem koordinat ekliptika, yang merupakan proyeksi orbit bumi ke bola langit. Selanjutnya, vernal equinox. Ini adalah titik spesifik pada ekliptika. Ini adalah salah satu titik potong antara ekliptika dan ekuator langit. Titik ini sangat penting karena sering digunakan sebagai titik referensi nol untuk pengukuran dalam sistem koordinat ekliptika. Kemudian selanjutnya adalah sistem koordinat ekuatorial atau celestial, yang dimana terdapat pertama celestial North Pole. Ini adalah titik di bola langit yang merupakan kutub utara dari ekuator langit. Sumbu yang melalui titik ini sejajar dengan sumbu rotasi bumi. Lalu celestial equator, projection of Earth equator, ini adalah proyeksi ekuator bumi ke bola langit. Ini adalah lingkaran utama dari sistem koordinat ekuatorial. Lalu kemiringan sumbu bumi yang dimana garis putus-putus yang menghubungkan celestial North Pole, bumi menunjukkan sumbu rotasi bumi, sehingga ada sudut yang jelas antara ekliptik North Pole dan celestial North Pole. Sudut ini dilabeli 23,44 derajat. Ini mempresentasikan kemiringan sumbu rotasi bumi relatif terhadap bidang orbitnya, ekliptika. Kemiringan inilah yang bertanggung jawab atas terjadinya musim di bumi.
Selanjutnya, subbab yang kedua yaitu tata koordinat galaktik. Tata koordinat galaktik digunakan untuk menyatakan posisi benda langit ketika berbicara mengenai hubungannya dengan posisi di galaksi. Lingkaran dasarnya adalah bidang galaksi, dengan kutub utara dan kutub selatan galaktik serta pusat galaksi sebagai acuannya. Koordinat yang digunakan adalah lintang galaktik dan bujur galaktik. Pada gambar ini, kita disajikan dengan visualisasi sistem koordinat galaktik yang berfungsi untuk menentukan posisi benda-benda langit relatif terhadap galaksi Bima Sakti kita. Di tengah-tengah diagram, kita melihat sun atau matahari yang mempresentasikan posisi pengamat karena koordinat ini bersifat geosen. Lingkaran hijau muda yang bertuliskan Plane of Milky Way Galaxy atau bidang galaksi Bima Sakti menggambarkan bidang fundamental dari sistem koordinat ini. Bidang ini adalah proyeksi rata-rata dari seluruh materi galaksi Bima Sakti kita ke bola langit yang kita kenal sebagai pita Bima Sakti di langit malam. Terdapat juga sebuah titik hitam besar yang diberi label Center of Our Galaxy atau pusat galaksi kita. Titik ini terletak di bidang galaksi Bima Sakti dan berfungsi sebagai titik referensi utama untuk bujur galaktik. Arah panah melengkung ke bawah bidang galaksi yang bertuliskan Sense of Rotation of Galaxy atau arah rotasi galaksi menunjukkan bagaimana galaksi Bima Sakti berotasi di sekitar pusatnya. Lalu, dua sumbu koordinat utama digambarkan dalam sistem ini, yaitu yang pertama, kita memiliki sumbu vertikal yang mengarah ke atas yang dilabeli 90 derajat galactic latitude B, dan ini mempresentasikan lintang galaktik B. Lintang galaktik mengukur posisi suatu objek langit yang ditunjukkan oleh star berwarna merah, yang dimana itu seberapa jauhnya dari bidang galaksi Bima Sakti. Jika sebuah objek berada tepat di bidang galaksi, lintang galaktiknya adalah 0 derajat. Semakin jauh dari bidang, baik ke atas atau ke bawah, nilai absolut lintang galaktiknya semakin besar, hingga mencapai 90 derajat. Di kutub galaksi, baik kutub utara maupun selatan, dalam gambar, bintang merah terletak di suatu lintang positif di atas bidang galaksi. Yang kedua, kita memiliki sumbu horizontal yang mengelilingi bidang galaksi Bima Sakti yang dilabeli dengan galactic longitude, L. Ini yang mempresentasikan bujur galaktik. Bujur galaktik diukur sepanjang bidang galaksi Bima Sakti, dimulai dari titik referensi tertentu dan bergerak ke searah putaran galaksi titik 0 derajat. Bujur galaktik didefinisikan sebagai arah ke pusat galaksi. Sudut ini kemudian meningkat sehingga 360 derajat. Saat kita mengelilingi bidang galaksi, kembali ke titik awal. Arah panah merah melengkung yang muncul dari pusat galaksi dan melengkung ke kanan menunjukkan arah peningkatan bujur galaktik. Pada gambar, bintang merah memiliki bujur galaktik tertentu relatif terhadap pusat galaksi. Selanjutnya, subbab yang ketiga adalah transformasi koordinat. Transformasi koordinat adalah proses matematis yang digunakan untuk mengubah posisi satu titik dari suatu sistem koordinat ke sistem koordinat lainnya. Proses ini penting dalam berbagai bidang, seperti geodesi, kartografi, dan sistem informasi geografis. Terutama ketika data berasal dari berbagai sumber yang sistem referensinya berbeda. Transformasi koordinat berfungsi untuk mengubah koordinat dari satu sistem ke sistem lainnya. Segitiga bola dapat digunakan untuk transformasi koordinat. Sebagai contoh, dalam transformasi koordinat, horizon ekuatorial persamaan yang digunakan adalah sinus A sama dengan sinus delta dikalikan sinus pi ditambah kosinus delta dikalikan kosinus pi dikalikan kosinus HA hingga menjadi RA sama dengan LST dikurang HA, di mana LST adalah waktu jam lokal, dan sinus azimut sama dengan kosinus A sinus HA, kosinus delta, yang dimana disarankan untuk membuat bola langit terlebih dahulu dan menurunkannya sendiri daripada langsung menggunakan persamaan yang sudah jadi. Berdasarkan materi dan rumusan yang sudah kita bahas, mari kita latihan soal-soal. Soal yang pertama, the celestial longitude lambda and latitude beta of a star can be expressed in terms of its right acceleration, alpha and declination delta by the formula what is lambda and beta if alpha equals 6 hours and delta equals 45 degrees. Dengan pilihan A, lambda sama dengan 6 jam dan beta sama dengan 45 derajat. B, lambda sama dengan 6 jam dan beta sama dengan 21,5 derajat. C, lambda sama dengan 6 jam 20 menit dan beta dengan 22,5 derajat. Yang D, lambda dengan 6 jam 20 menit dan beta sama dengan 21,5 derajat. Dan E, lambda sama dengan 6 jam 15 menit dan beta sama dengan 22,5 derajat. Pembahasannya, dari aturan sinus, beta
sama dengan sinus delta dikalikan kosinus epsilon, dikurangi kosinus delta dikalikan sinus epsilon, dikalikan sinus alfa, lalu masukkan angkanya untuk RA dan deklinasi yang tertera di soal. Dan elipson adalah kemiringan ekliptik 23,5, didapat beta sama dengan 21,5 derajat. Maka kosinus beta dikalikan kosinus lambda sama dengan kosinus delta dikalikan kosinus alfa. Didapat lambda sama dengan 90 derajat atau sama dengan 6 jam. Maka jawabannya adalah B, yaitu lambda sama dengan 6 jam dan beta sama dengan 21,5 derajat. Lalu soal yang kedua, when the vernal equinox rises in azimuth 90 degrees east of north, find the angle the ecliptic makes with the horizon for an observer in latitude 60 degrees north. Dengan pilihan A 30 derajat, B 53,5 derajat, C 23,5 derajat, D 6,5 derajat, dan E 6,6,5 derajat. Berikut pembahasannya. Maka theta sama dengan 90 dikurangi pi dikurangi epsilon, yang hasilnya sama dengan 90 dikurangi 60 dikurangi 23,5 sama dengan 6,5 derajat. Maka jawabannya adalah D, yaitu 6,5 derajat. Lalu soal yang ketiga, berapakah azimut terbit bintang X deklinasi 30 derajat yang diamati di 40 derajat LU? Dengan pilihan A 40 derajat 45 menit utara ke timur, B 40 derajat 45 menit selatan ke timur, C 45 derajat 40 menit utara ke timur, D 45 derajat 40 menit selatan ke timur, dan E 45 derajat 45 menit utara ke timur. Berikut pembahasannya. Maka A sama dengan inverse sinus dari sekan pi dikalikan sinus delta, yang hasilnya adalah 40 derajat 45 menit utara ke timur. Maka jawabannya A, yaitu 40 derajat 45 menit utara ke timur. Selanjutnya soal keempat, calculate the azimuth of the star Procyon declination 5 degrees north when its zenith distance is 80 degrees as seen by an observer latitude 56 degrees north. Dengan pilihan A 69 derajat dari utara ke timur, B 69 derajat dari selatan ke timur, C 96 derajat dari selatan ke timur, D 96 derajat dari utara ke timur, dan E 66 derajat dari utara ke timur. Pembahasannya, kosinus dari 90 dikurangi delta sama dengan kosinus dari 90 dikurangi pi dikalikan kosinus Z ditambah sinus dari 90 dikurangi pi dikalikan sinus Z dikalikan kosinus A, di mana A sama dengan 96 derajat. Azimut Procyon ketika berada di jarak senit 80 derajat, yaitu 96 dari utara ke timur atau utara ke barat. Maka jawabannya adalah D, yaitu 96 dari utara ke timur. Selanjutnya soal yang kelima. The pole of the galactic equator has coordinates A equals 12 hours 51 minutes, declination equals 27 degrees 8 minutes north. Calculate its ecliptic longitude and latitude. Dengan pilihan A, lambda sama dengan 11 jam 59 menit, dan beta sama dengan 29 derajat 46 menit. B, lambda sama dengan 12 jam 59 menit, dan beta sama dengan 29 derajat 46 menit. C, lambda sama dengan 12 jam 59 menit, dan beta sama dengan 27 derajat 36 menit. D, lambda sama dengan 11 jam 20 menit, dan beta sama dengan 27 derajat 36 menit. Lalu yang E, lambda sama dengan 12 jam 15 menit, dan beta sama dengan 22. Maka pembahasannya, dari aturan sinus, beta sama dengan sinus delta dikalikan kosinus epsilon, dikurangi kosinus delta dikalikan sinus epsilon, dikalikan sinus alfa, dan masukkan angkanya untuk RA dan deklinasi yang tertera di soal. Dan epsilon adalah kemiringan ekliptika 23,5 derajat, sehingga didapat beta sama dengan 29 derajat 46 menit. Kosinus beta dikalikan kosinus lambda, sama dengan kosinus delta dikalikan kosinus alfa, yang kemudian didapat lambda sama dengan 179,88 derajat. Yang sama dengan 11 jam 59 menit. Maka jawabannya adalah A, yaitu lambda sama dengan 11 jam 59 menit dan beta sama dengan 29 derajat 46 menit. Selanjutnya soal ke-6. The dates when the sun crosses the galactic equator assuming the sun to move in a circular orbit about the earth. Dengan pilihan A 1 Januari, B 14 Februari, C 23 September, D 21 Maret, dan E 17 Agustus.
Berikut pembahasannya. Lambda sama dengan 179,88 derajat sama dengan 11 jam 59 menit, bujur hampir 12 jam, sekitar tanggal 29 September. Maka jawabannya adalah C, yaitu 23 September. Selanjutnya soal yang ketujuh. In north latitude 45 degree, the greatest azimuth east or west of a circumpolar star is 45 degree. What is the star declination? Dengan pilihan A 50 derajat, B 60 derajat, C 70 derajat, D 80 derajat, dan E 20 derajat. Maka pembahasannya sama dengan berikut. Sinus 90 dikalikan sinus dari 90 dikurangi pi sama dengan sinus A dikalikan sinus dari 90 dikurangi delta. Maka menyelesaikan persamaan untuk delta, yang kemudian didapat delta sama dengan 60 derajat. Sehingga jawabannya adalah B, yaitu 60 derajat. Selanjutnya soal yang ke-8. Calculate the hour angle of Vega declination 38 degrees 44 minutes when on the prime vertical west in latitude 50 degrees. Dengan pilihan A 1 jam 10 menit, B 2 jam 10 menit, C 3 jam 10 menit, D 6 jam, dan E 6 jam 10 menit. Maka pembahasannya sama dengan berikut. Dari aturan kosinus, kosinus dari 90 dikurangi delta sama dengan kosinus dari 90 dikurangi pi dikalikan kosinus Z. Ditambah sinus dari 90 dikurangi pi dikalikan sinus Z dikalikan kosinus A, di mana A sama dengan 90 derajat di barat. Maka dari persamaan di atas dapat dicari nilai jarak zenitnya. Z sama dengan 35 derajat 14 menit. Dari aturan sinus, sinus HA dikalikan sinus Z sama dengan sinus 90 dikalikan sinus dari 90 dikurangi delta, di mana HA sama dengan 47 derajat 42 menit, yang juga sama dengan 3 jam 10 menit. Sehingga jawabannya adalah C, yaitu 3 jam 10 menit. Selanjutnya soal yang ke-9. For what latitude is Vega declination 38 degree 44 minute circumpolar? Dengan pilihan A 38 derajat 44 menit utara, B 38 derajat 44 menit selatan, C 51 derajat 16 menit selatan, D 51 derajat 16 menit utara, dan E 0 derajat utara. Maka pembahasannya sama dengan berikut. Pi lebih besar dari atau sama dengan 90 dikurangi delta, yang hasilnya sama dengan 51 derajat, 16 menit utara. Maka jawabannya adalah D, yaitu 51 derajat 16 menit utara. Selanjutnya soal yang ke-10. Geomagnetic meridians are defined similarly to geographic meridians, but with respect to the geomagnetic pole 79 degrees north 4 hours 40 minutes west. Calculate the angle between the geomagnetic and geographical meridians at Glasgow 56 degree 0 hours 17 minutes west. Dengan pilihan A 11 derajat, B 21 derajat, C 34 derajat, D 23 derajat, dan E 0 derajat. Maka pembahasannya sama dengan berikut. Theta sama dengan 90 dikurang 70, 9 derajat, yang hasilnya adalah 11 derajat. Maka jawabannya adalah A, yaitu 11 derajat. Wah, berdasarkan materi tentang tata koordinat ekliptika, tata koordinat galaktik, hingga transformasi koordinat, mereka dapat diaplikasikan di kehidupan sehari-hari, seperti kita dapat mengetahui bagaimana perencanaan waktu terbaik untuk melihat gerhana atau konjungsi planet. Ternyata astronomi sangat dekat dengan kehidupan kita ya. Bagaimana? Ternyata fisika sangat mudah ya, asalkan kita rajin berlatih. Maka dari itu, jangan lupa untuk belajar dan berlatih, serta banyak baca bukunya ya. Sekian pembelajaran kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.